Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, saya ingin menceritakan tentang Sunan Kalijogo, tentang topeng dan peranannya terhadap politik Islam. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah subscribe, like, serta menjalin silaturahmi yang melalui komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dihindarkan dari segala pedihnya siksa api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Sunan Kalijogo, selain juga dengan Sunan Bonang, salah satu dari sekian wali yang menyebarkan agama Islam, memakai suatu sarana tradisi dan budaya. Salah satunya adalah pengembangan seni pertunjukan Jawa yang bersumber dari budaya lama atau dari suatu tradisi Hindu-Buddha. Mengingat sebuah agama Islam tersebar di Nusantara sebelum Islam berkembang, kebudayaan lama sudah berkembang terlebih dahulu dan sangatlah pesat, sehingga tata kehidupan dan kebiasaan masyarakat di Jawa pada umumnya menggunakan kebudayaan lama. Sebelum lebih jauh lagi, alangkah lebih bijaknya kita mentawasulkan kepada para leluhur-leluhur kita, soleh khususnya Rohai Sunan Kalijogo Raden Masyahid Syekh Malaya, soleh Sunan Jati Syekh Hidayatullah Syai'ul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Amin amin ya robbal alamin. Dilanjut para sedulur, topeng yang berkembang di Jawa salah satunya juga terdapat di daerah Cirebon dan sekitarnya, termasuk Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, Losari, dan juga Brebes. Disebut tari topeng karena penarinya menggunakan topeng pada saat menari. Di daerah ini juga meyakini bahwa topeng diciptakan oleh Sunan Kalijaga atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu kalau tanpa ridhonya Gusti Allah sulit untuk diwujudkan. Begitu juga dengan Sunan Kalijogo. Atas ridhonya Allah maka terwujudlah topeng ini. Dalam budaya lisan setempat mengabarkan bahwa pada tahun 1470 Masehi, tari topeng hanya untuk syiar agama Islam disebarkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah di tanah Cirebon, dan Sunan Kalijogo memfungsikan tari topeng sebagai media dakwah dan juga politik Islam. Untuk lebih jelasnya tentang sepak terjang dari kesenian ini,
Mangga silakan para sedulur bisa melihat konten tentang Sunan Kalijogo di channel Saung Mas 81 sebelumnya. Mangga silakan. Sunan Kalijaga yang selalu dikatakan sebagai pencipta topeng untuk seni pertunjukan di Jawa. Wayang topeng atau tari topeng yang telah meluas dan berkembang di berbagai daerah hingga abad ke-16. Hampir seluruh pulau Jawa mengenal ciptaan Sunan Kalijogo sebagai pencipta topeng. Sunan Kalijaga dalam mencipta topeng-topeng itu diceritakan berkiblat pada boneka-boneka kulit dari pertunjukan wayang gedog, yaitu menceritakan tentang lakon Panji. Pertunjukan wayang topeng yang pertama kali diciptakan oleh Sunan Kalijogo adalah 9 topeng, yaitu Panji Satria, Chandra Kirana, Gunung Sari, Andogo, Raton atau Ratuan atau Raja, Kelana, Danawa atau raksasa, Renco atau Benco, atau sekarang Lembem atau Doyok, dan Turas atau Turas Pentol, sekarang Pentul atau Bencak. Kisah Panji merupakan salah satu lakon yang asli, bahkan dikatakan sebagai lakon tertua dari jenis lakon yang dipertunjukkan. Salah satunya adalah sebagai lakon wayang gedog dan juga diserap dalam salah satu lakon dari pertunjukan kentrung. Seniman topeng Suripan Sadihutomo menjelaskan bahwa nama Serawulan versi wayang gedog adalah nama lain atau julukan Retno Onengan atau Ragel Kuning yang diberikan oleh Buto Ijo. Untuk lebih jelasnya tentang sedikit cerita lakon Panji Satria akan saya berikan melalui video berikut ini yang dilatar belakangi melalui tari, yaitu melalui tari Kelana Priangan. Mangga silakan para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ragel Kuning, putri Dewa Kusuma dari kerajaan Jenggala Manik. Pada suatu ketika, Ragel Kuning dikejar-kejar oleh prajurit kerajaan Purwakanda. Dalam pelariannya, dia terjatuh ke dalam sungai dan hanyut. Ketika Ragel Kuning hanyut terbawa arus sungai yang deras, tiba-tiba ditolong oleh Kalu atau sejenis binatang air dengan cara dinaikkan di atas punggung binatang itu. Setelah sampai di suatu tempat, Ragel Kuning diserahkan kepada Buta Ijo, kemudian diangkat menjadi cucu yang diberi nama Retno Onengan. Pada suatu saat, Retno Onengan direbut dan dilarikan oleh Doyok, abdi Raden Panji Inukertapati. Kemudian Retno Onengan diserahkan kembali pada ayahandanya Prabu Dewa Kusuma di Jenggala Manik. Buta Ijo dan Raja Purwakanda terus mengejar Doyok dan Retno Onengan. Keduanya bertemu di tengah perjalanan ketika Doyok dan Ratna Onengan akan diangkat. Kemudian prajurit Jenggala Manik datang membantu. Buta Ijo dan Raja Purwakanda dapat dikalahkan. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama-sama tadi videonya tentang singkat dari cerita tentang lakon Panji Kesatria. Pertanyaannya adalah, jika wayang golek atau wayang kulit
menggunakan dalang sebagai penggerak dari wayang tersebut. Kalau tari topeng, siapa dalang? Ada pementasan tari topeng, penarinya disebut dalang karena mereka memainkan dari berbagai macam karakter dari topeng-topeng yang mereka kenakan saat menari itu. Itu para sedulur sejarah singkatnya tentang topeng dari Sunan Kalijogo beserta Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah melalui peran satunya melalui budaya dan kesenian dan satunya melalui media politik dari budaya tersebut. Salah satu contohnya melalui tari yang dikenakan atau diperankan oleh Nimas Ayu Gandasari ketika akan terjadi penyerbuan ke daerah sekitar Pajajaran. Mangga silakan bisa disimak melalui konten-konten dari Saumas sebelumnya. Itu saja para sedulur, mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi para sedulur yang mau memberikan rezekinya kepada channel Saumas 81, mangga silakan tinggal diklik saja kolom yang bertuliskan terima kasih atau super thanks-nya, mangga silakan, mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Itulah mohon ampura jika ada salah munalanmu dalam menceritakan tentang sejarah dari topeng tersebut. Kula mohon ampura sedalam-dalamnya, sama-sama belajar. Maklum kula wong bodoh, mangga silakan kita sama-sama untuk lebih memaksimalkan dalam sejarah ini melalui komentar. Silakan bagi yang mengetahui lebih jauh, mangga silakan melalui komentar. Kula mengucapkan matur kesuwun sama-sama untuk melestarikan tentang sejarah, terutama sejarah di kota-kota kita masing-masing, terutama Cirebon. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.